Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita belajar mengenai materi teks anekdot. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang seru, yaitu teks anekdot. Jangan khawatir, belajar kali ini tidak akan membosankan karena kita akan penuh belajar dengan cerita lucu yang mengandung pesan penting. Sebuah cerita lucu, menghibur sekaligus penuh makna. Yang pertama, definisi teks anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Selanjutnya, karakteristik teks anekdot. 1. Terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. 2. Terkadang bersifat sindiran alami. 3. Bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. 4. Menceritakan tokoh masyarakat atau tokoh terkenal. 5. Sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Selanjutnya, bentuk penyajian teks anekdot ya. Betul sekali, teks anekdot tidak hanya disajikan dalam bentuk cerita biasa, tetapi bisa beragam bentuk, di antaranya. 1. Cerpen, cerita pendek. Anekdot disajikan seperti cerpen singkat dengan alur jelas, awal, konflik, lucu, akhir. 2. Artikel, berupa tulisan di media, koran, majalah, blog, yang mengandung sindiran atau kritik dengan gaya humor. Biasanya dipakai untuk menyampaikan kritik sosial atau politik. 3. Dialog, disajikan dalam bentuk percakapan antar tokoh. Bentuk ini paling sederhana dan sering dipakai untuk membuat suasana lucu sekaligus menyin. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Tiap teks memang punya struktur yang menjadi ciri khasnya. Kalau kita fokus pada teks anekdot, strukturnya khas karena berfungsi untuk menghadirkan cerita singkat yang lucu, unik, atau menyindir. Berikut struktur teks anekdot secara berurutan. Yang pertama, abstrak. Bagian pembuka yang memberi gambaran umum isi cerita. Biasanya hanya 1-2 kalimat. Kedua, orientasi. Mengawali cerita dengan memperkenalkan tokoh, tempat, atau situasi. Ketiga, krisis atau komplikasi. Bagian inti cerita, berisi masalah, kejanggalan, atau peristiwa lucu, aneh. 4. Reaksi, evaluasi. Tanggapan tokoh atau penyelesaian terhadap krisis yang terjadi. Disinilah biasanya muncul humor atau sindiran. Dan yang terakhir, koda. Penutup cerita, bisa berupa simpulan, pelajaran, atau sindiran terakhir. Menilai akurasi kritik sosial dalam teks anekdot dengan membandingkan isi teks satu dengan teks lainnya. Kritik sosial yang terdapat dalam teks anekdot sebaiknya sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi. Kritik tersebut benar-benar tepat sasaran dan dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut atau perbaikan pada permasalahan yang dikritik. Kaidah kebahasaan teks anekdot adalah ciri khas bahasa yang digunakan dalam penulisan teks anekdot. Berikut kaidah kebahasaannya. Bahasa dalam teks anekdot memiliki beberapa kaidah, yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau, pertanyaan retoris, majas sindiran, kata kerja aksi, dan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Yang pertama dalam kaidah kebahasaan teks anekdot. Kata keterangan waktu lampau menunjukkan kisah atau peristiwa di dalam teks anekdot telah terjadi. Kedua, pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang diajukan, tetapi tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah jelas atau hanya untuk menegaskan sesuatu. Biasanya dipakai untuk menyindir, mengkritik, atau memberi efek humor. Ketiga, majas sindiran. Gaya bahasa yang digunakan dalam anekdot untuk menyampaikan sindiran. Yang keempat, kata kerja aksi. Kata kerja atau verba yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh dalam anekdot. Kelima, konjungsi urutan waktu.
Kata penghubung yang menjelaskan urutan kejadian dalam teks anekdot. Keenam, kalimat perintah. Kalimat berisi suatu perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang terkahir dalam pembahasan kali ini yaitu contoh teks anekdot. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Hari ini tidak ada kepulan asap di dapur. Hasan sangat lapar. Ia pun pergi dari rumah. Siapa tahu ada orang yang berbelas kasihan terhadapnya dengan memberi makan kepadanya. Namun, tak seorang pun yang belas kasih kepadanya. Akhirnya, Hasan punya akal panjang yaitu mencuri buah durian milik tetangga yang kikir itu. Dia pulang ke rumah membawa sebuah durian. Ibunya pun senang melihat kedatangan anaknya yang membawa makanan. Ibunya pun memuji tindakan Hasan. Lain kali lebih banyak, ya, nak. Tidak hanya satu, kata ibunya dengan polos. Hari ini cuaca lebih cerah. Hasan pun pergi ke kebun. Diambilnya 2 buah durian. Tapi naas bagi Hasan, warga sudah menghadangnya. Hasan dihakimi oleh massa. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan ibuku. Hasan menjerit kesakitan. Ibunya hanya diam. Bagaimana warga? Apakah kita lanjutkan hukuman ini? Kata kepala kampung. Lanjut, hajar dia, sampai dia kapok, seru warga. Ibunya hanya bisa melihat anak yang malang itu dihakimi massa. Setelah warga puas melampiaskan amarah dan meninggalkannya, ibunya datang memeluknya. Tapi Hasan malah memukul ibunya. Ibunya jatuh tersungkur di tanah. Kenapa ibu dulu tidak memarahiku ketika aku mencuri pertama kali? Sekarang jadi seperti ini. Ya Allah, hukumlah ibu yang tidak menyayangi anaknya, rintih Hasan. Demikianlah pembelajaran kita tentang teks anekdot. Semoga materi ini membuat kalian tidak hanya bisa menulis cerita yang lucu, tetapi juga menyampaikan kritik dengan cara yang cerdas. Ingat, tertawa boleh, tapi jangan lupa ada pesan di baliknya.